yang ditunjukkan kemarin itu sebetulnya tidak memecahkan teka-teki ijazah Pak Joko Widodo. Ya. Kotak Pandoranya kan belum terbuka. Bahwa ditunjukkan itu aspek formil, iya. Aspek formil dalam arti, sebetulnya kami memang pada saat mengikuti gelar perkara khusus itu, memang kami berdebat. Saya juga berdebat dengan Bang Rifai juga. Ya, terkait dengan alasan yuridis kenapa ini dibuka. Kemudian ada juga pendapat dari Ombudsman, bahwa karena ini perkara sudah meluas, ini bukan ijazah sembarangan ijazah, ini ijazah mantan Presiden Republik Indonesia, kemudian sudah gaduh kemana-mana, maka untuk meminimalisir situasi ini, maka kita buka saja. Akhirnya lah, seperti di drama di ujung filmnya itu, deng 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 deng, dibuka gitu kan. Nah, begitu dibuka, karena memang masih disegel ya Mbak Elvira ya. Saya termasuk salah satu tim kuasa hukum yang maju dan menyaksikan dan mengamati ijazah Pak Joko Widodo dari jarak yang sangat dekat. Ya, saya lihat ada beberapa hal yang ingin saya katakan. Berapa lama bisa melihat itu? Dikasih kesempatan? Mungkin bisa sekitar 5 sampai 10 menit adalah. Cukup lama. Cukup lama. Ya, 5 sampai 10 menit ada ya. Saya mengamati, kemudian nggak puas lagi, saya lihat berkali-kali lagi gitu. Saya amati, ternyata ada beberapa hal yang bisa saya simpulkan. Yang pertama, ijazah tersebut ternyata adalah mengkonfirmasi apa yang diunggah oleh Dian Sandi selama ini dan menjadi objek penelitiannya Mas Roy itu ternyata tidak beda jauh. Ya, bentuknya sama, kemudian isi di dalam ijazah itu sama, yaitu nama Pak Joko Widodo tanpa tanggal lahirnya, ada nomor seri ijazahnya, tanda tangan dekan, rektor, ya, kemudian stempelnya, ya. Nah, berarti mengkonfirmasi bahwa apa yang diteliti oleh Mas Roy selama ini, yang basisnya data digital. Kemudian begitu kami lihat analognya, secara head to head nih ya, secara head to head berarti sama, terkonfirmasi sama. Hal yang kedua adalah ketika kita bicara ini asli atau palsu, sebetulnya tidak terjawab di dalam forum gelar perkara khusus. Karena memang gelar perkara khusus itu forumnya adalah bukan konteks pembuktian sebagaimana diatur dalam hukum acara pidana kita, tidak. Hanya penyidik memberikan satu kepastian kepada kami bahwa terhadap ijazah Pak Joko Widodo sudah kami sita. Disita itu dari tanggal 23 Juli 2025, kemudian berita acara penyitaannya, karena saya yang tanya ke penyidik, ya, berita acara penyitaannya tanggal 23 juga, dan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surakarta terkait dengan penyitaan itu tanggal 24. Ya, saya yang tanya penyidik, dan penyidik yang menjelaskan ke saya. Itu hal yang kedua. Hal yang ketiga, ketika saya men-challenge penyidik terkait dengan ijazah ini sudah masuk dalam ranah pemeriksaan laboratorium forensik, artinya uji laboratoris, maka saya tanya, apakah bisa diberikan penjelasan kepada kami terkait dengan bukti dokumen pembanding atau ijazah pembanding? Karena itu penting sekali. Suatu kebenaran dokumen yang sekarang ini kita duga palsu, pembuktiannya kan tidak bisa hanya dengan kita amati dokumen itu, kemudian kita simpulkan ini asli atau palsu, nggak bisa begitu dong. Ini pembuktiannya terhadap dokumen. Asli atau palsu berarti kita ada mekanisme hukumnya gitu. Saya ambil contoh gini. Sebagaimana diatur dalam Perkap Polri nomor 10 tahun 2009 tentang penggunaan laboratorium forensik, karena saya baca betul, saya pelajari betul gitu ya. Diatur dalam pasal 79 terkait dengan pembuktian dokumen, pasal 80 dan pasal 81, maka untuk menentukan suatu uji laboratoris terhadap suatu dokumen yang diduga palsu, maka harus bisa pastikan dua hal terhadap dokumen pembanding. Jadi kuncinya di dokumen pembanding sebenarnya, di ijazah pembanding teman-temannya Pak Jokowi, itulah yang akan memberikan titik terang terhadap ijazah ini asli atau palsu. Dan itu dibuka? Tidak dibuka. Ya, ada dua hal. Yang pertama adalah dari sisi aspek formalitas, yaitu ijazah pembandingnya itu didapat dengan cara apa? Ya, kan tidak bisa di-collecting dengan cara kita panggil orang, Anda lulusan UGM terus di-collecting, nggak bisa begitu ya, ada caranya. Kemudian yang kedua, di pasal 81, terhadap dokumen yang dikoleksi, itu harus dilakukan autentikasi. Autentikasi itu caranya adalah, terhadap dokumen tersebut, itu harus didapatkan keabsahan dari pihak yang mengeluarkan ijazah pembanding. Nah, itu yang kami tanyakan, belum bisa dijawab oleh penyidik Polda Metro Jaya. Dan saya tanya, dan dalam forum itu Bang Rifai ada. Belum bisa dijawab atau memang itu materi nanti belum bisa dijawab di pengadilan? Tidak dijawab oleh mereka. Ya, artinya tidak dijawab itu dengan jelas, tidak dibuka juga, tidak ada penjelasan yang komprehensif. Bang Rifai ada, bahkan saya juga menggunakan itu, argumen itu dalam men-challenge penyidik Polda Metro Jaya, termasuk Direktur Tindak Pidana Kriminal Umum, ada di situ juga. Saya tanya itu juga, tapi nggak bisa dijawab. Artinya apa? Yang bisa saya simpulkan adalah hasil gelar perkara khusus kemarin, mohon maaf Mbak Elvira, kita tidak bisa kemudian mengatakan bahwa
telah membuka tabir ijazah ini. Oh enggak. Tabir ini belum terbuka. Masih tetap misteri. Misteri itu bukan wujud fisik ijazahnya. Wujud fisik ijazahnya sudah disita. It's fine. Itu sesuai dengan hukum acara. Gitu. Tetapi terhadap kontennya asli atau palsu, itu belum bisa kita buktikan. Karena itu bukan forumnya. Forum pembuktiannya itu nanti di dalam proses peradilan. Oke. Tapi embos ada kan? Oh, saya tidak melihat embosnya ya. Jadi gini, saya mau koreksi juga Bang Rifai ya. Kami bukan terperangah karena melihat itu benar atau salah, dan tidak ada, mohon maaf ya, tidak ada kata-kata dari kami, ada embosnya, ada watermarknya, ada lintasan stempel ya, mohon maaf. Saya tidak pernah memberikan pernyataan itu, dan para tersangka prinsipal yang kami dampingi, karena saya menghadiri 2 kali ya, Bang Rifai juga menghadiri 2 kali ya. Yang pagi dan klaster pertama saya juga hadir, klaster kedua saya juga hadir, Bang Rifai juga klaster pertama dan klaster kedua, tapi khusus untuk Bang Ade Darmawan hanya di klaster 1. Karena begitu masuk ke klaster 2, Bang Ade Darmawan langsung disuruh keluar gitu. Seharusnya kalau kami jeli kayak Bang Rismon, itu Bang Ade Darmawan udah bisa kami. Kenapa kemudian Bang Ade